mau nge-review, Bu. Kita review. Pradita, oke. Pradita silakan di-review. Nggak Harusnya usah. Ma'ruf, Bu. Tapi ya sudah, Bu, saya coba ya, Bu. Ya, silakan. Setelah itu kita baru tanya jawab ya. Baik, Bu. Oke. Ini saya mau screen sharing, Ibu boleh mohon izinnya, Bu? Sudah saya bisakan. Ya. Sudah muncul teman-teman dan Ibu Cici? Sudah? Iya. Iya, jadi untuk yang saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang pertemuan kali ini tuh kita kemarin sudah sempat di-upload ya videonya tentang distribution strategi gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke bagaimana sih caranya ketika sebuah produk itu sudah siap dipasarkan, harus seperti apa kita mendistribusikan produknya agar sampai ke customer gitu. Jadi di sini sebenarnya lebih banyak dibahas tentang yang pertama itu adalah tipe-tipe distribusinya. Jadi saluran apa sih yang biasanya itu digunakan oleh sebuah, produsen ketika mereka ingin menyampaikan produknya ke pasaran. Terus bagaimana caranya untuk mengembangkan strategi saluran tersebut, channel strateginya, dan juga hubungannya dengan logistik dan supply chain gitu. Karena nanti kan terkait dengan ketika kita mau menyalurkan barang itu harus siap nih barangnya gitu, inventory-nya. Jadi yang pertama terkait tipe distribusinya ini intinya tuh sebenarnya ada 2 jenis ya, ada channel yang langsung, direct channel dan indirect channel gitu. Jadi kalau direct channel itu intinya adalah si barang produk yang sudah siap ini langsung disampaikan ke konsumen gitu. Jadi nggak ada penengah atau, intermediaris gitu ya disebutnya kemarin. Sementara kalau indirect channel itu artinya distribusinya itu disalurkan menggunakan, penengah-penengah itu, si perantara itu, kayak misalnya nanti retailer atau, perusahaan grosir dan lain-lain gitu. Kemudian di sini juga tadi, ini ya kayak, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan channel distribusi itu kayak misalnya tempat, waktu, dan lain-lain, kemudian logistiknya dan juga, efisiensinya nih karena kan terkait dengan, eee, apa ya, bagaimana sih kita mau menyampaikan produk ini, apakah dengan cara langsung atau enggak gitu. Terus mungkin yang ini saya lewat aja ya, Bu. Eee Ini kayak contoh ya karena kan intinya kita ketika mendistribusikan barang itu, bagaimana caranya bisa lebih efektif gitu. Misalnya ketika sebuah perusahaan ini dia mau menyampaikan misalnya produknya sampo gitu kan, yang butuh itu kan orangnya banyak. Bagaimana caranya bisa, biar perusahaan nih nggak bingung nih kalau harus menyampaikan ke banyak orang gitu kan. Makanya ada fungsi intermediaris di situ, yaitu untuk, mengurangi transaksi gitu. Kemudian ini juga evolusinya sejauh ini perubahan distribusi itu gimana sih? Udah banyak banget dibantu dengan sistem online, yaitu dengan online distribution dan lain-lain gitu, terutama dengan, dukungan teknologi. Kemudian ini tadi ya tipe-tipe intermediaris yang ada, kayak misalnya wholesaler, agent, atau broker gitu. Mungkin nanti untuk yang ini bisa dilihat di buku ya teman-teman lebih detailnya terkait dengan tipe-tipe perantara. Eee, ya tadi kalau yang ini sih intinya, eee, seperti yang awal tadi sih ketika perusahaan itu mau menentukan tipe distribusi apa yang mereka tentukan, itu pasti mereka harus mikir nih antara langsung atau tidak langsung gitu dan intinya nggak ada pilihan yang, tepat untuk semua perusahaan. Jadi kayak nggak ada one size fits all gitu. Jadi mungkin aja perusahaan tuh memilih sistem direct dan indirect untuk mendistribusikan produknya gitu. Terus juga yang penting dari distribusi ini adalah tadi ya yang disebut channel level. Jadi kayak misalnya produser itu misalnya disebutnya sebagai level 1, kemudian customer level 2. Jadi minimal banget nih dalam distribusi itu ada, produser dan customer. Jadi penghasil barang dan nanti penggunanya gitu.
ketika kita menambahkan perantara, retailer, itu kita sebut sebagai third level-nya, kemudian ada wholesaler jadi fourth level dan lain-lain. Jadi kalau yang paling atas ini direct channel, yang bawah-bawahnya ini adalah udah mulai indirect karena dia sudah ada, perantaranya. Jadi juga dibedakan ya antara consumer channel dan juga B2B. Jadi yang membedakan yaitu hanya penggunanya ya. Ketika consumer channel artinya si produsen ini dia menyalurkannya langsung kepada pengguna gitu. Sementara kalau B2B channel dari produsennya itu dia ke bisnis lain gitu, ke organisasi. Tapi intinya sama baik B2B maupun consumer mereka sama-sama biasanya pilihannya direct atau indirect atau keduanya. Ini mungkin terkait dengan kalau misalnya perusahaan sudah unsur-unsur dalam, distribusi ini sudah terlibat dalam lebih dari satu channel, itu artinya mereka udah menggunakan dual atau multiple distribution system. Dan kalau hybrid marketing ini lebih ke marketing sistemnya sih. Terus tadi juga bahwa, distributing channels ini akan mempengaruhi 3P yang lainnya, yaitu terkait dengan pricing, product, dan promotion. Kalau pricing pasti, misalnya semakin, apa ya, misalnya jika retailernya itu yang, mahal gitu kan, itu bisa mempengaruhi juga nanti ke harga produknya, intinya tuh seperti itu. Terus kalau produk nanti cara kita mendistribusikan barang itu nanti akan mempengaruhi, persepsi atas produk itu di pasaran, gitu. Sementara promosi ini juga terkait dengan cara-cara, apa ya, istilahnya kayak memasarkan produknya, mempromosikan gitu. Ini sangat erat juga dengan distribusi. Nanti juga akan terkait dengan etika, ketika nanti dalam mendistribusikan ada banyak hal-hal yang, sebenarnya itu bisa menimbulkan permasalahan etika dalam bisnis gitu ya, kayak di sini slotting allowance, product diversion, dan, ukuran channel itu sendiri gitu. Jadi kalau yang ukuran channel ini misalnya ketika sebuah contohnya kan yang disebutkan sebelumnya Walmart gitu ya, dia kan besar banget dan bisa mematikan pasaran sekitarnya gitu. Jadi ini juga dianggapnya sebagai salah satu permasalahan etika gitu. Intinya dalam distribution channel harus mampu, semua level, semua subjek itu harus bisa bekerja secara profesional gitu. Terus juga cara mengembangkan channel strateginya di sini ada 4 tahap. Pertama mengembangkan tujuannya itu mau seperti apa, kemudian juga mengevaluasi, pengaruh lingkungan internal maupun eksternal. Yang ketiga itu memilih strategi distribusi dan yang keempat itu mengembangkan taktik distribusinya gitu. Mungkin kalau secara singkat ini step 1 ini intinya adalah menentukan tujuan distribusinya nih. Kira-kira, gimana sih caranya untuk meningkatkan, eee, sales volume gitu? Karena kan utamanya sebenarnya ketika kita mendistribusikan barang, itu kan harapannya agar lebih banyak, barang ini bisa terjual gitu. Terus yang kedua mengevaluasi faktor internal dan eksternalnya, kira-kira, bisa nggak sih kalau dari sisi internal itu si perusahaannya meng-handle distribusi gitu, atau nanti butuh, eee, kayak tadi perantara tersebut gitu. Terus juga memperhatikan kira-kira strategi distribusi kompetitor itu seperti apa. Untuk step yang ketiga, ini terkait dengan, memilih strategi distribusi ya. Jadi di sini bisa menggunakan conventional system atau yang highly integrated system atau pilihan keduanya juga bisa menggunakan proper distribution intensity gitu. Kemudian di sini nanti ada pilihan nih terkait dengan menggunakan yang konvensional, vertical market system, atau horizontal market system. Setelah itu, setelah menentukan, strategi distribusi, selanjutnya adalah, menentukan mengembangkan taktik distribusinya gitu. Jadi, apakah nanti kira-kira ketika kita sudah memilih partner untuk sebagai si channel distribusinya ini, apakah nanti kira-kira mereka akan bisa menambah keuntungan kita atau enggak gitu. Dan apakah nanti mereka bisa memberikan apa yang si customer itu butuhkan. Kemudian juga di sini ada terkait dengan managing channel-nya.
Nah, yang terakhir itu terkait dengan logistik dan, rantai pasokan ya, karena kan tadi ketika mendistribusikan barang pasti nanti barangnya itu harus siap gitu. Ketika kita sudah mau memasarkan itu, apakah nanti si barang-barang ini jumlahnya sudah sesuai atau belum gitu. Jadi ini lebih ke, trade off-nya ini pilihannya ketika nanti, memikirkan logistik dan juga rantai pasokan itu kita mau, biasanya pilihannya antara menentukan yang harganya rendah atau nanti bisa memberikan layanan yang tinggi gitu, high service. Jadi intinya adalah tujuannya bagaimana caranya bisa, memberikan apa yang customer inginkan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan juga pada harga yang tepat gitu, tantangannya di situ. Ini 5 fungsi logistik, ada order processing, warehousing, materials handling, transportation, dan inventory control. Jadi kalau order processing ini kayak berapa lama sih kayak, bagaimana sih caranya ketika kita mendapatkan sudah dapat pesanan nih terus memprosesnya tuh harus bagaimana sampai bisa kita sampaikan ke si customer. Sementara kalau warehousing itu lebih ke, pengelolaan di penyimpanan barangnya gitu di gudang. Terus kalau material handling itu kayak lebih ke bagaimana kita istilahnya kayak meng-handle barangnya gitu, eee, saat di saat menuju ke gudang di dalam maupun saat nanti mau dikirim gitu. Terus juga terkait dengan transportation nanti mungkin bisa dilihat di sini terkait dengan delivery-nya, kemudian biaya, accessibility, dan lain-lain. Dan juga inventory control di sini intinya adalah barang kan ketika didistribusikan juga harus dalam kondisi yang baik ya, jadi jangan sampai ternyata ketika didistribusikan itu barangnya ada yang, nggak lolos quality control-nya gitu. Jadi di sini salah satu faktor penting juga nih, terkait dengan inventory control. Dan ini sih intinya, supply chain ini termasuk salah satu faktor penting dalam distribution channel karena inilah yang nanti harus, bisa dipenuhi ketika kita mau mendistribusikan barang ke customer. Mungkin sekian Bu, untuk reviewnya. Lebih lengkapnya nanti bisa dilihat kembali di video kalau teman-teman ada yang masih belum ngerti atau kita diskusikan di sini. Terima kasih. Terima kasih, Pradita. Kita Ya, buka Bu. pertanyaan ya. Kita buka dari kelompok penanya dulu ya. Kelompok penanyanya kelompok siapa? Penanyanya kelompok Bayu Sajidah Nazira, Bu. Oke, silakan 3 pertanyaan dulu dari kelompok penanya. Baik, mohon izin Bu. Ya, silakan. Bayu. Ini terkait ya Bu, terkait yang dual atau multiple distribution system. Ini contohnya kalau ada 2 perusahaan yang menggunakan indirect atau direct channel. Nanti itu kira-kira bakal ada konflik channel nggak ya? Karena kalau saya ngelihatnya kayak misalnya Brodo gitu, dia tuh pakai direct juga, dia langsung ngejual dari dia langsung dan dia juga pakai indirect juga. Nah itu nanti jadinya kontradiktif atau enggak? Kayak gitu aja sih Bu. Nah, kalau misalnya iya benar-benar kontradiktif, cara mengatasinya kayak gimana? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Bayu, mohon maaf tadi contohnya apa tadi yang disebut? Kalau saya ngambil contohnya Brodo, karena saya pemahamannya dia pemahaman saya ya, dia tuh pakai direct juga dan pakai indirect juga. Oh ya, oke. Ya. Nanti kalau misalnya salah, tolong dikoreksi juga. Terima kasih. Oke. Tolong dicatat Terima kasih, Bayu. pertanyaannya ya, Pradita ya. Siap, Bu. Selain Bayu, temannya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saat ini kan telah muncul perusahaan-perusahaan startup digital yang bisa memotong rantai distribusi. Halo? Contohnya seperti aplikasi Sayurbox atau Tani Hub gitu ya, yang mampu menghubungkan antara produsen tani sama konsumennya langsung. Nah, adakah dampak negatif dari adanya aplikasi digital ini ke channel distribusi tani yang konvensional, seperti UMKM atau penjual-penjual kios di pasar seperti itu? Terus bagaimana secara etika terkait hal tersebut? Terima kasih.
Makasih Pradita Sajidah. Satu lagi ya dari kelompok penanya. Silakan. Siapa aja tadi? Siapa lagi, Lin? Nazira kayaknya mau Ada bertanya. Nazira, Bu. Nazira keluar ya? Oh, Nadira keluar. Saya, Bu. Boleh diwakilin? Iya. Ya. Ya, Bu. Saya mau bertanya mengenai perusahaannya itu online tuh offline kayak BNK, terus Tokopedia juga sempat ada kan pop store-nya di free atau gimana. Menurut kalian secara distribusi planningnya aja apa sih hal yang meyakinkan perusahaan dari go online menuju ke offline? Ya, thank you. 3 pertanyaan dulu ya. Mau langsung dijawab apa diskusi dulu? Sepertinya diskusi dulu, Bu. Mohon waktunya, Ibu Cici dan teman-teman. Kalau ada yang mau nanya lagi, di chat. Boleh di chat dulu ya. Silakan didiskusikan. Radita. Jangan lupa ditaruh di WhatsApp ya, biar saya baca juga ya pertanyaannya. Baik, Bu. Mohon waktunya, teman-teman dan Bu Cici. Oke. Oke, Bu Cici dan teman-teman, mungkin saya coba jawab yang pertanyaannya Bayu ya, terkait dengan tadi dual atau multiple distribution system. Contohnya tadi Brodo tuh yang ini ya, perusahaan, kalau aku browsing sih fashion laki-laki gitu ya, benar gak Bay? Halo, Bayu? Betul, Dita, betul. Betul ya, kebetulan baru dengar ini ya sih. Cuma intinya sebenarnya dual, kalau misalnya kalau menurut kami ya, ketika perusahaan memilih multiple channel itu sebenarnya udah hal yang lazim dilakukan gitu, karena terutama kalau misalnya ada target market tertentu nih, misalnya kalau dia mau menjual barang yang begini, dia jualnya ke yang high end gitu. Biasanya kalau barang-barang high end tuh lebih seringnya tuh dijual langsung gitu misalnya. Atau kalau misalnya dia mau menargetkan target yang segmen yang lain gitu. Jadi sebenarnya ketika sebuah produsen itu memilih channel yang berbeda, itu sebenarnya udah lazim dilakukan. Mungkin kalau contoh yang tadi sempat dijelaskan di video itu kayak farmasi gitu ya. Kayak misalnya Kimia Farma gitu kan, produksi obat, terus dia mendistribusikannya dengan berbagai channel gitu. Jadi sebenarnya kalau konflik sendiri sih, aku sendiri masih belum terlalu paham nih konflik yang dimaksud itu apakah konflik antar channelnya atau gimana maksudnya, Bay? Kayaknya perlu dikonfirmasi lagi. Jadi kayak konsumennya bingung gitu sih mau pilih yang mana, karena kalau gua ngelihatnya
di salah satu platform itu lebih lengkap, yang satunya kurang. Tapi di satu platform lain juga ada kelebihannya, dia diskonnya lebih banyak, walaupun produknya nggak selengkap di platform yang lainnya kayak gitu. Oh, iya. Sebenarnya kalau masalah konflik atau enggak, menurut kami sih seharusnya enggak ya, karena biasanya dengan memilih 2 channel yang banyak itu pasti ada tujuan tertentu gitu kan. Mungkin kalau misalnya dia memilih online banyak didiskonin, itu mereka memang mungkin ya kalau menurut perspektif pribadi itu kayak mereka mau meningkatkan penjualan apa ya, promosi secara online-nya gitu. Dari sisi misalnya pengen membesarkan nama mereka dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya konflik, misalnya seharusnya kalau memang channelnya diperbanyak, itu harusnya malah memberikan banyak pilihan buat pelanggan. Dan harusnya sih pelanggan malah merasanya itu lebih terbantu dengan adanya channel tersebut kan. Kayak misalnya aku pribadi nih sering kan kayak misalnya lihat di Zalora itu kan dia banyak banget tuh yang dia jual ya, dan harganya bisa jauh lebih murah dibanding kalau kita beli langsung gitu. Itu malah justru bisa mempermudah gitu. Mungkin apalagi misalnya nih ketika mungkin si produsernya ini sudah merasa penjualan mereka yang langsung gitu di store itu sudah masih udah semakin menurun gitu. Online kan sekarang udah makin berkembang juga nih. Jadi sebenarnya itu channel yang mungkin ditambahkan untuk membantu distribusi produk mereka yang sudah semakin tidak terakomodasi kalau hanya menggunakan channel yang konvensional gitu. Jadi sebenarnya kalau kontradiktif sih menurut kami kayaknya harusnya enggak ya, karena justru harusnya mempermudah si konsumen dalam memilih produk gitu dan mendapatkan produknya. Mungkin nanti dari teman-teman yang lain kalau ada yang mau menambahkan, dan Ibu Cici dipersilakan, Bu. Itu sih. Gimana Bayu? Apa sudah lebih clear? Sudah cukup, Bu. Ya, jadi kalau zaman sekarang itu kayaknya memang semua perusahaan akhirnya memutuskan menggunakan multi channel ya. Jadi menggunakan channel yang dimiliki sendiri, menggunakan channel yang dimiliki oleh intermediary, menggunakan channel yang menggunakan direct marketing juga, maksudnya direct channel gitu ya. Apakah akan ada potensial konflik? Ya kalau belajar di bukunya placement atau distribution, memang kan kalau channel-channel ini kan menggunakan lembaga distribusi gitu ya, yang ada yang ownership-nya di kita, ada yang ownership-nya di pihak lain. Dan kalau dilihat memang ada sih potensi konflik yang terjadi. Konfliknya itu ada 2 macam kalau kita baca teorinya. Jadi teorinya itu ada konflik yang bersifat horizontal, itu antara channel-channel yang berada pada posisi yang sama, misalkan wholesaler dengan wholesaler, retailer dengan retailer gitu ya. Ada juga konflik yang bersifat vertikal. Nah, kalau vertikal itu biasanya dari manufakturnya atau dari brandnya gitu ya ke channelnya, atau dari wholesaler ke retailernya gitu. Jadi sebenarnya kalau potensial konflik itu bisa terjadi di bentuk distribution manapun. Nah, kalau di multi channel ya berarti potensial konfliknya kemungkinan sih potensialnya akan terjadi juga gitu. Nah, itulah yang membuat si manufaktur itu harus membuat yang namanya distribution regulasi gitu. Jadi kalau misalkan let's say kayak mobil gitu ya. Mobil itu ada authorize-nya biasanya gitu. Jadi ada kesepakatan dengan si channel-channel ini mengenai misalkan teritorial gitu ya. Tapi kalau misalkan yang tadi yang online dengan offline, dia kan karena karakteristiknya berbeda gitu kan ya. Konfliknya itu biasanya berada dalam tataran price gitu. Jadi tataran harga. Jadi harga yang sampai kepada konsumen gitu. Sebenarnya kalau harga kepada konsumennya nggak sama nggak apa-apa, asalkan margin yang didapat gitu ya antara channel itu dia equal gitu, seimbang. Seperti itu. Jadi yang tadi dibilang sama teman kita, penetapan harga itu juga menjadi sesuatu yang berdampak gitu ketika kita melakukan distribution strategi. Itu Bayu. Jadi pertanyaan kamu bagus sih gitu. Apakah akan ada konflik yang mungkin terjadi? Ya jawabannya sebenarnya walaupun dia nggak pakai multi channel yang berbeda karakteristiknya sama aja, misalkan pakai
dua wholesaler gitu ya atau beberapa retailer, ya tetap akan terjadi konflik. Nah, konflik-konflik itu diakses kemudian dibuat kebijakan dari company gitu, terutama dalam hal retail pricing gitu. Kalau baca bukunya Bayu. Ngerti nggak ya? Mudah-mudahan ngerti ya. Apa? Bayu nggak kedengeran? Sudah Bu, sudah cukup. Terima kasih. Banyak banget sih kalau kalian baca case konflik-konflik distribution gitu. Ya juga tergantung, nanti juga tergantung sama power dari siapa yang memegang power. Apakah manufakturnya yang memegang power atau justru distribution yang memegang power. Nah, itu tarik-tarikannya adanya di situ. Gitu. Biasanya kalau brandnya yang nggak punya power, dia harus cenderung mengalah gitu kepada retailernya. Tapi kalau brandnya yang udah punya power, gitu, retailernya yang biasanya akan nurut kepada brandnya. Gitu. Seperti itu. Karena kan kayak misalkan brandnya udah cukup punya power, sudah terkenal gitu ya, dan konsumen cari, mau nggak mau retailer ya mau nggak mau harus ada produk itu di dalam si list produk yang dijual sama retailer itu gitu. Karena kalau dia nggak jualan produk itu, dia ngalamin kerugian, potensial kerugian gitu. Tapi ada juga yang si brandnya itu harus bayar listing fee gitu, listing fee di channelnya supaya produknya itu bisa masuk ke dalam channel itu gitu. Ya, gitu deh. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Next, pertanyaan berikutnya. Makasih Ibu Cici. Oke, Radita. Izin Bu untuk menjawab pertanyaan dari Sajidah tadi, itu kan perusahaan startup ya yang memotong rantai distribusi. Halo? Ya. Oke. Kalau dari izin share screen ya Bu. Yang mana nih? Tuh kok hilang? Bukan yang ini ya. Oh, ini. Tadi mana? Nah, ini. Halo? Ya, silakan. Ya. Ya, itu tadi kan pertanyaan. Suaranya kok ini sih? Itu tadi kan evolusi dari itu termasuk dari evolusi dari distribution function ya. Jadi suatu saat itu nanti Suaranya maaf jadi tapi suaraku jelas kedengarannya. ini Terdengar. Oh baik. Izin. Kalau di sini kan juga udah dijelasin di evolution of distribution function-nya. Jadi di masa depan itu channel demand yang physically handle itu bakalan apa sih? Bakalan obsolete gitu, bakalan usang. Kalau misalnya mereka itu nggak menambahkan nilai kepada distribution channel itu tersebut. Makanya nanti ada proses disintermediation ini, dan ini tuh juga sebenarnya bagus untuk marketersnya karena mereka sebenarnya reduce cost gitu loh, mengurangi biaya. Terus juga apalagi kalau dibaca dari internet itu sebenarnya pembelian secara online itu meningkatkan apa sih namanya efisiensi ya, kayak tadi yang memotong rantai transaksi juga sebenarnya karena kan langsung dari internet langsung bisa ke pelanggan kan cepat gitu ya, dan dari internet juga itu sebenarnya potensinya itu gede gitu untuk semua orang termasuk yang di rural tuh bisa menggunakan platform startup digital ini untuk memasarkan produknya, kan itu kan semuanya bebas ya. Tapi mungkin dampak negatif yang kemungkinan terjadi sih kalau misalnya orang ruralnya itu terlalu urban gitu. Jadi mereka kurang paham internet atau gimana, jadi mereka tidak bisa apa sih namanya? Catch up gitu sama perkembangan teknologi dan mereka tenggelam gitu dalam bisnisnya, mungkin seperti itu.
Itu dari saya, ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain. Mohon izin sedikit menambahkan terkait dengan adanya startup ini, apakah ada dampak negatif gitu ya, kurang lebih pertanyaan simpelnya. Dengan adanya startup yang jelas itu kan menambah level distribusinya ya setidaknya. Berarti ada intermediari dari faktor penjual ke pembelinya. Nah, menurut saya dampak negatifnya pertama gini, sebenarnya pasarnya sayur box dan pasarnya pedagang buah dan pedagang sayuran pada umumnya itu agak sedikit berbeda kan, menyasar pasar yang berbeda. Nah, ketika pedagang-pedagang yang UMKM dan pedagang sayuran yang ada di pasar itu menyasar pada ibu-ibu, orang-orang yang sering datang ke pasar, nah si sayur box ini menyasar orang-orang yang sebelumnya tertarik akan beli sayur-sayuran, buah-buahan, tapi nggak mau buat ribet beli di pasar. Nah, sebenarnya mereka punya pasar yang sedikit berbeda dari segi demografinya, dari segi kulturnya. Nah, tapi dampak negatifnya yang mungkin akan timbul adalah terkait harga menurut saya sih. Jadi, karena distribusinya bertambah satu channel, otomatis akan berbeda nih harga dari pedagang yang biasa ibu-ibu beli di pasar dengan harga yang dibeli sama konsumen di level milenial atau orang-orang yang nggak mau mengakses pasar. Pengennya praktis saja. Jadi mungkin negatifnya adalah di harga yang lebih tinggi yang konsumen lewat startup itu beli. Kayak gitu sih, Sat. Mungkin itu aja, Bu. Ada evaluasi. Jelas. Kalau yang secara etika, kalau menurut kelompok presenter gimana? Atau itu normal aja ya dalam hal perkembangan teknologi? Mungkin izin menambahkan yang itu ya, yang etika. Sebenarnya kalau misalnya secara etika gitu, namanya perkembangan teknologi itu kan kayak sesuatu yang sulit untuk dihindari ya. Jadi mau nggak mau namanya pasti akan terus berkembang gitu. Dan memang sebenarnya kan kayak yang tadi dijelaskan sama Ma'ruf itu kan pasarannya juga berbeda gitu ya. Tapi mungkin akan tetap mungkin akan ada gitu dampaknya ke pedagang-pedagang konvensional gitu. Nah, aku sendiri sebenarnya belum terlalu paham nih dengan gimana ya perlakuan etika bisnisnya, distribusi channel yang di sini gitu. Cuman kalau misalnya kayak contoh yang sempat dijelaskan di video itu kan kalau kayak Walmart nih di Amerika itu mereka karena mereka sadar sebagai supermarket kayak apa ya, retail yang menyediakan banyak hal dan banyak mematikan pedagang yang retailer konvensional gitu ya. Mereka mengadakan banyak program tersendiri, bahkan mereka sampai ngasih bantuan gitu kan, terus training ke pedagang-pedagang kecil supaya mereka bisa tetap bersaing gitu dan sebagainya. Kalau untuk di Indonesia sih aku juga belum terlalu tahu nih kira-kira seperti apa. Tapi memang kalau memang ini mau dijadikan sebuah permasalahan etika yang serius, mungkin nanti bisa lebih dikembangkan lagi tuh program-program kayak gitu. Mungkin seperti itu sih. Cuman intinya kalau untuk perkembangan teknologi kayaknya sesuatu yang sulit untuk dihindari ya. Jadi mau nggak mau pasti nanti pada akhirnya pedagang konvensional ini harus bisa menyesuaikan diri. Kayak misalnya transisi dari dulu tuh ojek konvensional ke Gojek gitu kan. Kan sekarang sudah semakin lazim, udah semakin dimaklumi gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, persilakan. Gimana Sajidah? Cukup jelas, Bu. Iya. Terima kasih. Iya. Memang teknologi adalah satu elemen dari lingkungan eksternal yang susah ya buat dihindari ya. Dulu waktu Gojek pertama kali juga banyak penolakan ya. Akhirnya lama-lama semua Gojek pangkalan akhirnya rame-rame ke Gojek, ya nggak? Gitu. Terus tapi kalau terkait sama retailer, dulu itu kalau nggak salah waktu Alfamart dan Indomart booming, itu memang ada kebijakan etis yang apa ya, itu tapi tergantung sama itu ya, sama pemerintah wilayahnya. Kalau di Padang itu sama sekali nggak boleh. Kalau di Jakarta itu harus lokasi Alfamart dan Indomart dulu ya, tapi kalau sekarang kayak udah bebas lagi, itu harus berjarak berapa ratus meter gitu ya dari pasar tradisional gitu, dulu. Tapi kayak sekarang saya lihat di daerah dekat rumah ayah saya aja depan pasar Alfamart gitu ya.
Jadi kayak kebijakannya sudah tidak berlaku gitu. Terus jam buka juga. Jadi kalau dulu jam buka diatur, sekarang kayaknya udah bisa 24 jam gitu. Jadi akhirnya dulu regulasinya tadi ya, regulasinya sebenarnya dulu mengatur gitu. Jadi mungkin mengatur perpindahan lah ya, perpindahan dari bukan perpindahan, bukan perpindahan ya, pokoknya mengatur segmen yang mana ini misalkan retailernya pasar tradisional. Kalau ini retailer yang lebih modern, tapi makin ke sini tuh makin adaptif kayaknya. Itu satu, itu contohnya. Yang kedua kayak tadi saya ngajar di kelas komunikasi pemasaran. Jadi ada seorang mahasiswa di Medan, ibunya tuh punya usaha bisnis lapis legit tapi untuk oleh-oleh gitu ya. Jadi oleh-oleh di Medan, dan dia tuh cara pemasarannya melalui retailer yang dia tuh retailernya jadi satu sama ini agen apa sih namanya kalau travel agent gitu. Nah entah kenapa dia bilang omset dari travel agent itu nggak terlalu bagus lagi sekarang. Akhirnya dia memutuskan untuk membuka yang namanya direct channel tadi. Akhirnya buka sendiri, kemudian dijual melalui media sosial gitu ya, atau melalui WhatsApp gitu. Jadi itu tadi ketika pasar gitu ya merespon dengan permintaan teknologi, maka si company gitu ya atau si brand ini udah nggak bisa lagi, kita nggak bisa main di situ gitu. Jadi kalau misalkan mau merespon pasar, akhirnya kita harus main di semua channel seperti itu. Gitu. Jadi terkait sama etika mungkin di awal-awal ya, tapi terakhir akhirnya si kompetitor harus adaptif, si konsumennya juga terima gitu ya. Akhirnya si produsennya juga harus terima. Itu yang kedua. Contoh ketiga ini tukang sayur di rumah saya gitu ya. Kalau zaman dulu yang beli itu kan konsumen datang ke tukang sayur ya nggak sih? Gitu ya. Jadi gitu ya, ibu-ibu keluar komplek gitu ya. Nah, pas pandemi ini kan udah pada takut dong ya keluar komplek ya. Apalagi ngeriung di tukang sayur ya. Apalagi ada terbukti bahwa ada beberapa kasus ternyata orang itu tertular di tukang sayur gitu ya kan. Jadi makin takut kan gitu. Akhirnya apa yang dilakukan sama tukang sayur, dia bisa mesen pakai WhatsApp gitu. Dan dia anterin sampai dari rumah ke rumah gitu. Jadi kalau dia masih pakai cara yang lama, ya gulung tikar lah usahanya gitu. Jadi ya biarpun tukang sayur sekalipun, akhirnya harus mengadaptasi teknologi walaupun misalkan dia pakai WhatsApp. Terus kalau zaman dulu bisa ditransfer nggak Bu gitu? Nggak bisa, terimanya cash aja. Sementara kan kita tahu sendiri bahwa di pandemi ini cara penularan paling cepat kan pakai duit ya. Ya sih, gitu pakai uang gitu. Jadi pas satu komplek itu nggak mau bayar pakai uang dan nggak mau beli sama dia, akhirnya dia harus buka rekening tabungan kan, gitu. Akhirnya semuanya bisa transfer gitu. Itu contoh yang paling real aja gitu bahwa ya mau nggak mau kalau nggak mau bisnisnya gulung tikar ya dia harus adaptif terhadap teknologi tadi, gitu sih. Itu Sajidah. Jadi di awal mungkin tadi ada retention ya, ada penolakan gitu. Tapi lama-lama ya mau nggak mau harus diadaptasi gitu. Tapi tadi penjelasan Ma'ruf oke banget ya tadi ya. Jadi memang ada efisiensi, ada keuntungan di situ. Dan sebenarnya konsumen sebenarnya diuntungkan ya. Diuntungkan, dimudahkan gitu. Paling ya tadi price-nya relatif berbeda gitu. Oke, bagus pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan ketiga. Siap. Izin menjawab pertanyaan dari Keiza. Ya, silakan. Kezia, astagfirullah. Terkait dengan tadi sebenarnya banyak dijelaskan Bu Cici ya, topiknya terkait dengan apa sih yang membuat perusahaan mempertimbangkan untuk pindah dari offline ke online. Jadi kan sempat dibahas sama Bu Cici ya, terkait contoh-contoh realnya. Tapi pada basicnya ketika kita menentukan strategi dalam distribusi, kita ada 4 step yang dijelaskan oleh teman-teman yang presentasi. Saya dan teman-teman. Yang pertama kita menentukan tujuannya apa. Tujuannya apakah ingin
memperluas pasar atau ingin meminimalkan cost-nya atau ingin maksimal profitnya, banyaklah tujuan yang bisa kita develop untuk memilih strategi distribusinya. Yang kedua adalah kita melihat gimana sih kesiapan internal perusahaan dan juga faktor-faktor eksternalnya, seperti tantangan teknologi yang menuntut setiap perusahaan untuk mencoba mengakses secara digital dengan internet. Yang ketiga adalah memilih strategi distribusinya. Yang keempat adalah membangun taktik distribusinya gimana. Cuma saya jadi kepikiran. Jadi kan ketika pertanyaannya adalah apa sih yang melatar belakangi perusahaan untuk berpindah dari offline ke online? Ya pasti adalah pasar yang terbuka lebih luas, market share bisa lebih luas di pasar online. Tapi apakah semuanya berhasil dalam pasar online? Kayaknya enggak juga deh. Kita pernah dengar Matahari Mall itu bikin suatu situs, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk shutdown. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka memilih distribusi yang bersaing dengan marketplace yang menjangkau distribusi yang lebih luas. Nah, mungkin kalau Matahari buka di Tokopedia atau buka di Shopee yang sudah menguasai pasar atau Bukalapak ya, mungkin jadi lebih bisa bertahan sampai sekarang dengan bisa menawarkan produknya segala macam. Tapi tantangannya kemudian di harganya, ya kan? Harganya di Matahari apakah bisa apa namanya bersaing atau tidak? Nah, itu sebenarnya pentingnya mengevaluasi faktor eksternalnya sih, Gizi ya. Belum tentu yang online bisa berhasil kalau dipasarkan, didistribusikan dengan cara yang tidak tepat, dan kesiapan dari internalnya juga tidak bisa mendukung. Kayak gitu sih, Gizi ya. Sorry, mau memperbaiki aja pertanyaannya itu dari offline ke online. Kayak contohnya Dari Berry online ke offline. BNK kan Ya, yes. tadinya online dulu ya, terus dia jadinya ada di beberapa mall, dia muncul pop-up offline. Karena kan itu jadinya ada biaya lagi kan untuk distribusinya ke mall-mallnya gimana, biaya sewanya. Sorry, dari online dulu ke offline ya dia. Dari offline, dari online ke offline. Dari online ke offline. Ya. Saya pernah terlintas ini wawancara dengan Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo ya kan. Jadi dia ngomong ini nih, lebih efisien mana take away atau makan di tempat di markopanya dia. Nah, Gibran ngomong ya lebih cuan yang take away lah, tapi kita butuh toko untuk branding dari mereknya markopanya itu. Jadi mungkin pertimbangan dari online ke offline, walaupun dari segi cost ataupun pasarnya juga mungkin tidak begitu berkembang, tapi dari segi branding terus market awareness mereka mungkin ngejar di sana. Jadi distribusinya objektifnya adalah mungkin mengejar market awareness atau branding dari produk tersebut yang dialihkan dari online ke offline. Kayak gitu sih, Keji. Oke, makasih Marul. Dari BNK ya? Iya Bu, dari BNK contohnya. Ya, jadi ini strateginya berbalik ya, kalau brand-brand itu dari offline ke online, ini dari online malah ke offline ya. Benar Bu. Tadi Marum sebenarnya jawabannya oke. Jadi gini, kalau di service marketing itu, bedanya dia ketika dia berjualan di services gitu, kayak misalkan tadi kan Berry BNK gitu kan ya, maka services itu kan karakteristik utamanya adalah intangibility ya, intangibility gitu. Jadi dia ada resiko gitu ya, ada resiko bahwa tidak ada bukti gitu. Maksudnya bukan tidak ada bukti keberadaan usahanya gitu. Dan ternyata pas di salah satu cara gitu ya untuk membuat intangibility itu menjadi tangible adalah dengan melakukan physical evidence strategi gitu. Jadi misalkan tadi ya toko, jadi gini, kayak misalkan ya kita mau beli handphone, itu kalau beli handphone itu cuman buy online, itu
risikonya kita anggap akan lebih tinggi daripada kita membeli toko yang ada offline-nya, ya nggak, Kezia? Benar, Bu. Iya, gitu. Kayak misalkan di Tokopedia nih ya, di Tokopedia mau beli apa, Garmin gitu ya, saya lagi naksir tuh yang warna violet gitu kan. Terus saya cari-cari gitu, terus kok Tokped nih bintangnya cuma 1, males gitu kan ya gitu. Tapi pas dia bilang Tokped, terus dia bilang toko ada di ITC gitu kan ya, gitu. Jadi dengan itu maka lebih tangible gitu. Jadi lebih secure gitu si konsumen gitu ya. Gitu. Jadi ini di-relate sama marketing service aja sih. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan jasa yang merasa bahwa dia mementingkan physical evidence, akhirnya membangun outlet gitu. Jadi membangun outlet sebagai bentuk gitu physical evidence supaya tadi unsecurity dari si konsumen itu akhirnya bisa dikikis gitu, seperti itu. Gitu. Itu salah satu. Saya tadi Ma'ruf sebenarnya udah oke banget, cuman ini saya ngambil dari konsep service marketing gitu. Jadi akhirnya mereka membuat outlet walaupun nggak banyak ya, nggak banyak kan ya outletnya ya, paling di beberapa mall aja gitu, atau mall-mall besar. Saya lihat itu ada di Pesona Square ya, kalau nggak salah kalau di Depok tuh, Berry BNK. Iya, benar, Bu. Yeah. Tapi di Margo dia nggak ada gitu kan ya. Jadi dia cuma misalkan Depok cuma satu outlet kayak gitu. Jakarta ada di mana ya? Lupa deh, kayak mungkin di Pejaten. Di Pejaten Village, Bu. Di mana? Pejaten Village ya? Iya gitu. Jadi dia tuh dia memusatkan di satu region, satu outlet gitu, seperti itu. Dan pada beberapa brand akhirnya itu menjadi kayak multi channel strategi, di mana ketika dia belinya online, kemudian dia nggak cocok mau retur barangnya, dia bisa melakukan secara offline di tokonya langsung, ya nggak? Gitu. Nah, jadi dia tuh jadi multiple channel strategi yang kompatibel gitu satu sama lain, gitu. Oke, gimana? Kezia oke ya? Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi bagian dari service marketingnya dia, gitu. Oke, udah dijawab semua? Sudah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Ya. Ya. Oke. Udah terjawab ya pertanyaan dari kelompok penanya? Boleh nanya lagi nggak, Bu? Boleh lah, kan itu baru kelompok penanya. Jadi silakan dibuka sesi pertanyaan lanjutan. Ma'ruf, sampai jam 9:30 kita. Tapi ini dari penanya juga, Bu. Saya dari kelompok penanya juga. Boleh dong, kan minimal 3. Oh iya, nggak susah kok, Ma'ruf, tenang aja. Jadi dalam strategi distribusi itu, hal apa yang membuat suatu perusahaan itu lebih tertarik untuk memilih sistem marketing vertikalnya itu tipe franchise yang Ma'ruf udah jelasin itu, dibandingkan dengan kantor cabang. Jadi daripada dia bikin kantor cabang atau corporate itu, dia lebih memilih franchise. Dan sejauh apa perusahaan itu akan ikut andil dalam berjalannya bisnis franchise itu. Dan apakah pelebaran bisnis franchise itu kan seringkali kalau food and beverage itu kualitasnya yang harus dijaga ya standarnya. Tapi itu malah kalau dia bikin franchise itu kualitasnya tuh malah nggak jadi kurang baik dan malah nilai dari mereknya itu malah jadi turun gitu. Nah seharusnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, Nazira. Kita coba kumpulkan dulu ya pertanyaan teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan kelompok yang lain. Hening sekali ini. Oke. Kalau nggak ada, ya udah. Saya terpaksa menjawabnya berarti. Ya udah, berarti sambil nunggu Nazira, silakan.
Siap. Mohon izin Nazira menjawab. Jadi pertanyaannya, alasan apa yang melatar belakangi perusahaan memilih distribusi franchise ya, ketimbang melakukan servisnya sendiri gitu. Bener nggak Nazira? Tolong dijawab dulu nih, jangan sampai saya salah seperti Kezia nih. Benar-benar. Nanti aku tulis di ini ya, di grup pertanyaannya. Siap. Nah, sebetulnya terkait dengan distribusi ini, kita bisa melihat dari dua hal. Pertama, dari segi seberapa cepat replikasi dari jasa atau toko tersebut. Nah, ketika menggunakan franchise, kecepatan terhadap bukanya toko baru, bukanya rumah makan baru itu lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan mengakses layanannya sendiri. Nah, kenapa ini bisa lebih cepat? Karena adanya akses modal yang cenderung tidak terbatas dibanding dengan perusahaan menggunakan akses modalnya sendiri. Yang kedua, bisa kita tinjau dari aspek manajemen operasionalnya. Ditinjau dari sebenarnya mampu nggak sih faktor internal dari perusahaan. Jadi kita kan tadi step kedua belajar evaluate environment ya. Sanggup nggak sih perusahaan punya sumber daya manusia, punya sumber daya dana untuk membuka servis sendiri. Nah, sebenarnya dua pertimbangan ini sih yang sekilas bisa dilihat kenapa sih perusahaan lebih memilih franchise dan atau ketimbang membuka servis sendiri. Tapi faktor pertama adalah kalau dari marketingnya membuka dengan franchise akan membuka pintu untuk lebih lebar mengakses pasar yang lebih luas dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan membuka servis sendiri. Dari segi operasional, tentu resiko dan ketersediaan modal menjadi faktor yang menentukan apakah perusahaan bisa membuka servis sendiri atau enggak. Nah, terkait dengan kualitas jasa atau layanan, ini sebenarnya yang perlu ditekankan termasuk dalam step kedua ya, berarti apakah produk dari perusahaan tersebut siap untuk distandarisasi, apakah dari perusahaan inti siap untuk mendistribusikan materialnya, bahan baku utamanya. Kadang kan ketika franchise itu berjalan, perusahaan utamanya masih mensuplai material-materialnya. Nah, sebetulnya kesiapan dari distribusi ini juga tidak lepas ketika perusahaan memilih faktor franchise. Minimal itu. Kayaknya sih. Yang ketiga ya menjaga kualitas atau mengevaluasi secara kontinu ya. Berarti ada proses evaluasi yang rutin yang dilakukan oleh perusahaan untuk memeriksa. Kurang lebih seperti itu, Ira. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup. Terima kasih, Maruf. Siap. Mohon izin Bu Cici, ada tambahan Bu Cici? Ya, ada yang mau nambahin nggak dari kelompoknya? Kelompok presenter? Ya, franchise itu banyak banget ya buku atau teori tentang franchise. Franchise itu adalah strategi distribusi biasanya untuk jasa ya, untuk jasa. Jadi kalau jadi biasa tuh yang mix gitu, ada tangible, ada barangnya, ada tangible-nya, tapi juga ada jasanya. Jadi dia tuh services gitu. Biasanya franchise itu digunakan untuk mendistribusikan atau melebarkan sayap gitu dari si jasa ini. Jadi biasa franchise itu memang dipakai biasanya untuk restoran gitu ya. Jadi restoran. Jadi dia tuh delivery goods juga, tapi delivery services juga. Kan franchise paling top di dunia kan McDonald's ya, gitu ya. Jadi dia apa sih yang dijual sama McDonald's kan sebenarnya bukan cuman burger, bukan cuman kentang gitu, tapi kan dia jual brand, dia jual services gitu ya, dia jual proses, dia jual sistem gitu. Nah, ketika dia mau melebarkan sayapnya gitu ya ke banyak negara, ketika dia harus direct investment gitu ya,
maka tadi yang Ma'ruf bilang capitalnya terlalu besar gitu, resource-nya terlalu besar. Walaupun mungkin ya kan kalau kita belajar di kalau nggak salah di chapter pertama gitu ya tentang marketing strategi untuk go global, memang kalau direct investment itu kan capitalnya besar, keuntungannya besar sih, tapi capitalnya besar dan yang jangan lupa kontrolnya itu yang paling sulit gitu. Jadi kontrol ketika kita harus membuka outlet sendiri, membuka cabang sendiri, maka selain keuntungan yang besar gitu ya, tapi di situ juga ada risiko kegagalan yang besar juga gitu. Terus yang paling utama adalah kontrol yang harus kita pegang sendiri itu juga besar gitu. Nah, ketika itu sangat kompleks gitu ya, sementara kita punya misi untuk melebarkan sayap, maka franchise menjadi pilihan yang paling mudah dan paling murah gitu sebenarnya gitu ya. Karena kenapa? Karena kita memindahkan resiko dari capital itu kepada orang lain gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya adalah namanya franchisee, franchiser gitu kan ya. Dan enaknya gitu ya kalau kita jadi franchisernya itu tuh kita bisa mendapat keuntungan tanpa melakukan effort yang luar biasa kompleks gitu ya kan gitu. Jadi kita hanya memberikan license-nya, prosesnya seperti ini, standar raw materialnya seperti ini, walaupun tadi yang Ma'ruf bilang mungkin pertama-tama di kita yang support, tapi kalau sebenarnya kayak yang udah established gitu kayak McDonald's, kita udah nggak ngatur lagi raw materialnya gitu. Jadi kita cuman kasih tahu ini loh standarnya, ini loh proses masaknya kayak gini, ini loh standar minyaknya cuma 5 kali penyaringan, habis itu dibuang seperti itu ya. Itu. Nah, itu ada kontrak-kontraknya. Jadi ada kontrak-kontrak yang harus disepakati oleh franchiser maupun franchisee-nya gitu. Apa yang didapatkan oleh franchiser yaitu persentase dari keuntungan gitu kan ya. Jadi nah persentasenya kan bisa 10%, bisa 20%, bisa 30% tergantung dalam kontraknya tadi. Seperti itu. Ya enaknya itu tadi dia dapat porsi fix tanpa harus mengeluarkan effort. Cuman ada resiko juga franchiser tuh gitu. Jadi franchise itu ada resikonya. Resiko paling besar adalah ketika terjadi pembelotan gitu. Jadi dia udah tahu caranya ya kan. Itu kan yang terjadi sama McDonald's waktu itu di Sarinah ya gitu. Jadi akhirnya si siapa Pak Bambang ini yang beli ini dia udah tahu prosesnya akhirnya dia bikin restoran sendiri gitu ya yang cara masaknya sama tapi dilalah gitu kan orang lebih suka di Sarinah itu McDonald's gitu bukan lupa deh brandnya apa. Jadi dia sempat buka restoran hamburger juga dulu gitu ya dengan proses yang sama tapi nggak laku gitu. Karena ya itu tadi orang tuh nggak beli burgernya tapi beli McDonald's gitu ya kan. Gitu. Itu tadi akhirnya ya itu sih pembelotan ini bisa berhasil bisa juga nggak berhasil gitu kan ya. Jadi kalau misalkan teman saya tuh pernah beli franchise donat gitu. Jadi ketika dia udah tahu nih cara masak donatnya, akhirnya dia melakukan pembelotan tadi, dilepas ya kan kontrak franchise-nya dia bikin sendiri tuh donatnya gitu. Nah kalau terjadi pembelotan ini, ya itu tadi akhirnya jadi rugi juga gitu. Jadi jangan dikira, maksudnya dia ada potensial keuntungan, tapi juga ada resiko-resiko yang ada di depan mata ya. Yang terutama itu tadi ketika kita udah tahu prosesnya, oh resepnya kayak gini gitu kan ya, akhirnya kita bikin sendiri produknya gitu, kita bikin brand sendiri gitu, kayak gitu. Gimana Nazirah? Jadi jadi memang franchise itu cara paling mudah untuk melebarkan sayap seperti itu tanpa harus mengeluarkan capital sendiri dan tanpa harus mengawasi gitu. Tapi franchise itu punya kontrak. Jadi kalau misalkan si franchisee-nya melanggar kontrak itu, misalkan tadi ya, maka si franchisor tuh bisa memutuskan gitu. Kayak pernah kalau nggak salah KFC ya, KFC Indonesia tuh pernah diberhentiin dulu gitu. Karena ada proses yang terlanggar gitu. Kalau nggak salah waktu di dapurnya deh. Jadi di dapurnya itu cara masaknya, penggunaan bahan bakunya itu nggak sesuai sama standarnya si KFC internasionalnya. Itu akhirnya disuruh stop dulu gitu. Jadi dihukum. Seperti itu. Karena kan kalau franchise itu harus ngejaga standar ya. Oke,
Bagus pertanyaannya, Azir. Baik, makasih Bu. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Siapa? Biasanya banyak yang nanya. Rifki kayaknya mau nanya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Oh iya, silakan. Rifki ya? Ya. Ya. Ya, pertanyaan saya, jika kita bekerja di posisi produser yang vertikal, bagaimana cara kita menghadapi produser lain yang melakukan slotting allowance kepada retailer? Terima kasih. Gimana, nangkep nggak pertanyaannya Rifki? Slow tip allowance. Slotting allowance itu yang ada di situ tadi. Ada di slide. Iya, ada di slide, Bu. Mungkin izin menjawab sedikit ya. Tadi diulang lagi ya, Ki. Pertanyaannya bagaimana caranya menghadapi produsen yang membayarkan slotting allowance ke retailer gitu ya? Iya, bagaimana cara kita menyaingi mereka gitu. Oh iya. Jadi kalau sepanjang yang sempat aku pelajari sedikit ya tentang slotting allowance ini kan sebenarnya kayak biaya yang ditetapkan si retailer gitu ya. Ditetapkannya sepertinya sama retailernya gitu. Supaya nanti, tapi kurang tahu juga ya sebenarnya ditetapkan sama retailernya atau memang itu lebih seperti sogokan gitu. Jadi ada biaya tertentu yang dibayarkan oleh produsen kepada si retailernya nih supaya barangnya itu bisa dipajang di tempat-tempat terutama yang mudah dijangkau gitu ya. Jadi kayak buat booking tempat gitu. Nah sebenarnya sih permasalahannya memang sempat sih disebutkan di buku itu kalau nggak salah memang ini akan jadi kerugian bagi produsen yang nggak mampu membayarkan slotting tersebut. Jadi sebenarnya kalau menurut kami sih ini lebih ke masalah si retailernya sebenarnya. Jadi kalau masalah produsennya harus menghadapi bagaimana ya tantangannya mau nggak mau kalaupun memang ada slotting yang harus dibayarkan itu ya harus bisa membayarkan sama-sama membayarkan itu gitu. Jadi sebenarnya sih lebih ke etika di retailernya ya. Kenapa harus ada biaya yang dibayarkan supaya bisa produknya dipasarkan secara didistribusikan secara lebih baik gitu. Jadi kalau menurut kami sih itu lebih di retailernya. Oh iya, berarti nggak banyak ya yang bisa dilakuin sama produser gitu ya? Nah itu sih kalau terkait dengan kalau memang itu ternyata melanggar, kalau secara hukumnya aku nggak tahu ya itu sebenarnya Iya sih, kita kan emang nggak tahu. Iya gitu, Nggak pernah tapi lihat langsung. sebenarnya lebih ke kalau menurut kami sih ya harusnya lebih di retailernya gitu, yang mengharuskan si slotting itu gitu, karena kan itu sebenarnya bisa mematikan mungkin produsen-produsen yang mereka nggak semampu itu untuk bisa membayarkan slotting allowance, akhirnya jadinya produknya agak terpinggirkan gitu untuk didistribusikan gitu. Mungkin teman-teman atau Ibu Cici ada yang mau meluruskan atau menambahkan? Bantu nambahin ya sedikit, nggak tahu mungkin cocok apa enggak soalnya kondisinya kalau di pengalaman aku kebetulan ibu aku kan jualan. Jadi kalau di rumah itu karena kita jualan pupuk pasti ada orang-orang, ada retailer, distributor ya. Jadi ada distributor yang dia menawarkan obat, misalnya obat-obat pestisida apa segala macam kayak gitu dengan membayarkan slotting itu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh retailer lainnya? Biasanya banyak cara sih, salah satunya itu mereka bikin diskon atau misalnya beli satu gratis satu, misalnya kayak gitu. Kalau memang nggak sanggup untuk membayarkan dalam jumlah yang besar untuk menyewa satu tempat, mungkin bisa dengan cara yang kayak gitu tadi. Jadi misalnya beli satu botol pestisida, nanti dapat bibit sebungkus kayak gitu. Jadi buat para pembeli dia jadi lebih tertarik meskipun nggak kelihatan dipajang, kan namanya penjual dia pasti akan menawarkan alternatif kayak gitu sih. Kalau dari pengalaman tuh. Terima kasih. Ya. Ada yang mau nambahin lagi? Makasih Alin. Jadi ya tadi kebetulan jam 11 saya ngajar marketing communication itu bahas tentang sales promotion. Nanti kayaknya dibahas juga di chapter berikutnya. Jadi sales promotion itu kan ada 2 target. Jadi
self promotion itu ada 2 cara. Tahu ya, 2 target. Ada self promotion kepada konsumen dan ada self promotion kepada retailer gitu ya. Kalau self promotion kepada konsumen kita menyebutnya sebagai pull strategi gitu. Jadi konsumen dikasih diskon gitu ya, atau konsumen dikasih promo supaya dia cari produk kita ya kan gitu, karena kan kalian suka gitu ya, oh lagi ada promo nih, beli yang itu aja deh, cari pas kita ke retailer carinya yang promo aja gitu kan ya, itu kan berarti kita ditarik nih. Tapi ada juga strategi self promotion, itu yang push strategi. Kalau push strategi itu adalah membuat si retailernya itu mengendorse gitu atau memasang produk kita sampai si produk itu kelihatan sama si konsumen gitu. Bisa dipasang, bisa juga di endorse ya. Jadi misalkan kenapa dia mau endorse, kenapa dia mau pasang, karena kita memberikan dia self promotion kepada retailer. Salah satunya adalah dengan memberikan allowance gitu. Gitu ya. Jadi Pak, Bapak pasang ini di rak paling depan, nanti Bapak akan dapat allowance dari kita gitu. Jadi akan dapat itu tadi semacam biaya untuk naruh barang gitu ya di situ gitu. Jadi di rak paling strategis gitu. Ya mau nggak mau karena dia dapat allowance itu, dapat uang gitu ya untuk majang produk kita, dia akan pajang produknya. Seperti itu. Itu sebenarnya adalah bagian dari strateginya brand gitu ya. Supaya dalam rangka push strateginya tadi supaya si retailernya memang memajang gitu. Ngerti ya? Gitu. Nah, itu disebut sebagai allowance. Tapi yang Elin bilang tuh benar banget. Nah, strategi self promotion buat retailer atau push strategi itu ada banyak cara gitu ya selain allowance gitu. Jadi ada bonus pack, ada diskon gitu ya. Jadi ya misalkan kita bikin bisa juga kontes gitu ya. Jadi kapan ya waktu itu kalau nggak salah bukan teh botol, Coca-Cola. Jadi Coca-Cola pernah bikin yang namanya kontes antara retailer gitu. Jadi dia bilang bikin pajangan produk kita paling bagus gitu, nanti dipilih gitu kan ya. Nanti warung-warung yang memajang produk kita paling kreatif gitu. Jadi kalau yang tadi yang satu pakainya allowance, yang satu pakainya kontes, ngerti ya? Gitu. Nanti akan dapat hadiah pergi haji jika mampu, enggak deh. Jadi dipergi hajiin gitu kan ya gitu. Jadi dapat hadiah umroh lain-lain kalau menang kontesnya gitu. Jadi sebenarnya strategi untuk push ke retailer itu bisa allowance, bisa bonus pack, bisa premium, bisa kontes, bisa diskon. Misalkan kalau teh botol itu biasanya dia pakai bonus pack gitu. Jadi misalkan Bapak bisa menjual 10 krak teh botol sosro, nanti kita kasih gitu kan ya, bonus 2 krak gratis gitu, seperti itu. Ya itu memicu si tukang bakso ini gitu ya, akhirnya bikin bundling produk gitu, jadi 1 mangkok bakso sama teh botol segini, karena dia tuh kalau dia terjual tuh teh botol sosronya 10 pack, dia akan dapat 2 pack gratis gitu. 2 pack itu bisa dijual sama dia secara free gitu. Contohnya, ngerti ya? Sama ini juga Bu, kadang bisa dalam bentuk hadiah. Iya. Kayak kalau pengalaman di keluarga saya itu, misalnya bisa jualan sampai berapa puluh bungkus misalnya gitu. Itu ntar bisa dapat jalan-jalan ke Bali gitu. Atau dapat motor, kayak gitu-gitu. Iya. Jadi ya ada kontes, ada juga sweepstakes ya, undian gitu. Jadi segala macam sales promotion itu ternyata nggak cuma ke arahnya ke konsumen, tapi diarahkan juga kepada retailer. Seperti yang Elin bilang itu, supaya retailer lah yang bergerak mendekati si konsumen gitu. Itu kalau yang slot allowance. Tapi kalau yang tadi Pradita bilang itu ada namanya listing fee tadi, listing fee. Listing fee itu adalah fee yang diberikan oleh si brand untuk masuk kepada retailer dan supaya brandnya itu dipasang sama retailernya itu di rak-rak paling paling strategis gitu. Gitu. Kalau yang tadi dibahas. Itu yang tadi terkait sama power. Jadi kalau channelnya memang memiliki power besar, dia kemungkinan akan bisa menetapkan yang namanya listing fee tadi gitu.
Anda mau masuk ke Carrefour gitu ya, bayar dulu listing fee-nya, nanti kita pajang di rak. Tapi kalau misalkan nggak bisa bayar, kita nggak bisa pajang gitu. Itu karena Carrefour, Hypermart itu emang punya power gitu. Gitu Rifki. Pradita ya gitu. Apakah ini terkait sama ethics? Ternyata waktu itu ada SHU gitu ya. Jadi ada dari UMKM, ada dicari aja di Google ya. Jadi Carrefour itu dikalahkan berapa miliar gitu ya tuntutan secara hukum oleh waktu itu kalau nggak salah tepung UMKM lah. Jadi tepung UMKM ini mau masuk ke Carrefour tapi disuruh bayar listing fee gitu. Akhirnya dia ngerasa ini merugikan dia dan dituntut gitu ya. PKPU kalau nggak salah, terus akhirnya dia menang gitu. Akhirnya si Carrefour yang harus bayar kepada si UMKM ini. Lupa deh, kayaknya tepung tradisional lah, dia pengen masuk ke Carrefour gitu. Tapi kata Carrefour, kalau mau masuk ke rak kita harus bayar listing fee dulu gitu. Akhirnya di SHU menang gitu, karena menurut peraturannya memang tidak boleh menerapkan listing fee ini kepada produk-produk dari UMKM gitu. Dan waktu itu mungkin Carrefour-nya lagi sial aja ya gitu aja, dia mungkin nggak identifikasi ini ternyata bukan national brand, ini adalah UMKM, dia nggak lihat semuanya dipukul rata gitu. Nah itu karena Carrefour itu punya power channel gitu. Ibu mau tanya sedikit, kalau yang power channel itu yang menentukan dia jadinya punya power itu apa ya Bu? Dia Membuat ini biasanya tadi kan konflik itu terjadi ketika tadi ada power ya. Jadi power itu bisa dimiliki oleh brand yang national brand. Let's say kayak Unilever itu brandnya kan udah diterima sama market, gitu kan. Jadi market yang sudah jadi brand atau pokoknya brand-brandnya dia tuh diterima dan demand-nya tinggi gitu. Otomatis si Unilever ini pasti punya power gitu. Jadi retailernya ini mau nggak mau ya harus menjual gitu produknya dia gitu, karena produknya dia itu core-nya gitu, ya kan. Nah tapi kalau jadi akan tergantung sama skalanya gitu, skala usahanya, jangkauannya ke market gitu, itu menjadi penentu apakah dia punya power atau enggak gitu. Kayak misalkan jaringannya Alfamart gitu ya, dia udah jaringannya udah besar banget, akhirnya dia punya power gitu sebagai channel gitu. Akhirnya dia bisa menentukan listing fee-nya gitu. Jadi mau masang di Alfamart nih, mau taruh di dekat kasir, ada listing fee-nya, itu lebih besar. Rak paling bawah nih lebih murah, rak paling atas lebih mahal, kayak gitu. Tapi kalau dia nggak punya power, dia nggak akan punya listing fee biasanya gitu. Berarti kalau tadi allowance itu memang lebih ke kesediaan si produsennya gitu ya Bu ya? Yang saya untuk yang kalau yang slotting allowance tadi. Iya. Oh ya, oke. Siap. Jadi kalau allowance allowance tadi ya Ki. Ya, jadi kalau ya allowance itu dipakainya di self promotion. Oh ya, oke Bu. Baik, sudah jelas Bu. Terima kasih. Terima kasih Elin. Terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah? Sekali-kali gitu ya, nggak setengah 10 ya kita ya, kali ya? Sudah sepertinya Bu, ini Bu. Ma'ruf dikirain saya semangat jawab pertanyaan. Ternyata pengen selesai cepetan. Enggak Bu, semangat Bu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sekali-kali kita kelar sebelum setengah 10 ya. Ya nggak? Oke. Ya, terima kasih. Ada yang mau nanya? Jangan-jangan? Nggak ada? Mungkin mau nanya final paper kali Bu ya? Iya itu Bu. Oh iya ya, tugasnya. Ya tugasnya tadi udah diumumin sama Elin. Elin. Iya Bu. Jadi kalian tuh harus memilih brand ya kan? Memilih brand nggak boleh sama satu sama lain. Terus kalian harus menganalisis ya kan marketing mix-nya ya kan terkait dengan strateginya mereka di tengah pandemi. Gitu. Gitu aja kok, gampang kan? Gampang kan tugasnya? Dibuat terus dipresentasikan di pertemuan terakhir ya kalau nggak salah ya. Iya Bu, di hari Senin tanggal 21 Desember. Kalau kita masih ada kuliah. Iya. Soalnya kalau ada minggu.
Ya gitu aja, terus nanti dibikin bukan proposal, dibikinin makalahnya seperti itu. Udah. Bedanya yang executive summary sama yang marketing strategi analysis itu apa ya? Oh iya, jadi kan kalau dulu bentuknya paper, kalau sekarang bentuknya pakai PowerPoint aja gitu. Cuman harus ada executive summary yang meringkas dari semua strategi yang kalian bikin dalam PowerPoint gitu. Kalau zaman dulu kan harus pakai papernya ya. Gitu sih. Gimana? Nanti kalau nggak jelas ditanyakan saja, nanti saya tanyakan ke grup dosen besar. Berarti Bu, bentar maaf. Berarti marketing strategi analisis itu bentuknya bukan makalah Bu, laporan biasa. Iya. Baru nanti kita bikin PPT, nah dirangkum lagi di executive summary, gitu kan ya Bu? Betul. Gitu. Oke, berarti nanti materi yang dikumpulin ada 3 Bu. Executive summary, PPT, sama si laporan marketing strategi analisis. Iya sih, maksud saya executive summary digabung aja sama yang laporannya aja udah. Gitu. Oh, oke. Berarti cuma ada 2 ya Bu? Aja. Iya. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau nanya? Jadi konsentrasinya kepada strategi mereka di tengah pandemi ya. Gitu. Ibu maaf kalau di silabus kan itu produk, kategori, dan brand ya Bu. Tapi brand aja kan Bu yang ini yang berbeda gitu maksudnya. Ya misalkan kalau bisa satu kelompok dengan kelompok lainnya itu memilih brand yang beda, kategorinya beda. Misalkan kalau misalkan tadi ya transportasi online ya, yang satu milih Gojek, yang lain jangan ada yang milih Grab gitu loh. Kan? Kalau susu ada yang milih susu ultra, ya udah jangan ada yang milih susu yang lain gitu maksudnya, biar nggak sama-sama. Ya, baik. Jadi kan strateginya Gojek sama Grab mirip ya. Gitu. Untuk presentasinya direkam juga nggak Bu? Kenapa? Untuk presentasinya nanti kita online kayak gini atau kayak biasa Bu? Direkam. Enaknya gimana ya, Lin? Enaknya gimana? Ada berapa kelompok sih? 5 ya? Ada 6 kayaknya maksudnya. Ada 6 Bu. Ada 6. Satu kelompok tuh 5 sampai 6 orang. Oke. Boleh direkam, boleh langsung. Terserah deh mau milih yang mana. Alright, Bu. Didiskusin aja ya. Kalau mau langsung ya berarti emang harus dijatah waktunya gitu. Misalkan satu kelompok cuma setengah jam gitu. Ya nggak? Langsung aja Bu. Ya boleh. Ya udah disepakatin dulu aja ya. Ya nggak? Ya Bu, ntar diobrolin lagi deh Bu kalau gitu sama teman-teman. Oke deh. Kalian sama nge-listing brandnya. Ya, langsung boleh, direkam juga boleh. Gitu. Oke semuanya, terima kasih banyak ya. Udah di absen belum ya tadi? Lin masuk semua nggak? Masuk semua sih Bu. Oke. Yang minggu kemarin belum katanya? Minggu kemarin masuk semua ya? Masuk semua juga Bu. Oke semuanya, sampai jumpa lagi hari apa Lin? Senin depan ya? Senin depan. Ya udah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih semuanya. Bu. Terima kasih banyak Bu Cici dan teman-teman. Sama izin N ya.